Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Insya Allah semua sehat ya nak. Mudah-mudahan semua sehat, tetap semangat. Walaupun kita masih belajar dengan cara daring. Baik, pada pekan yang lalu kita sudah mempelajari tentang perbandingan, ya. Perbandingan dua buah besaran yang sejenis, ya. Hari ini kita akan melanjutkan ke perbandingan dua buah besaran yang tidak sejenis atau yang berbeda, yaitu kecepatan rata-rata. Biasanya juga disebut dengan kecepatan. Misalnya nih kalian berangkat dari rumah jam 7.00. Kemudian jarak dari rumah ke sekolah itu ada 10 km. Nanti sampai di sekolah pada pukul 07.10. Berapakah kecepatan kalian berangkat dari rumah ke sekolah? Nah, itu contohnya nak ya. Nah, sebelum kita membahas soal tentang kecepatan, silahkan ini diperhatikan dulu ya. Ini kenapa disebutkan dengan perbandingan dua besaran yang berbeda. Nah, di dalam kecepatan ini maka nanti kita akan membahas tentang jarak dan waktu, ya. Kecepatan itu dilambangkan dengan V, ya. Ini lambang umumnya adalah V, kecepatan. Nah, kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu tempuh. Nah, jarak yang ditempuh ini dilambangkan dengan S, ya. Jarak yang ditempuh dilambangkan dengan S dan waktu tempuhnya dilambangkan dengan T. Berarti ada 3 unsur yang harus kita pahami di dalam kecepatan ini. Yang pertama adalah kecepatan atau dilambangkan dengan V. Kemudian yang kedua adalah jarak yang ditempuh. Ya, seperti tadi jarak dari rumah ke sekolah, yaitu jarak. Nah, itu dilambangkan dengan S. Nah, kemudian waktu tempuh. Waktu tempuh itu berapa lama? Ya, artinya berapa lama kita menempuh jarak itu. Berapa lama waktu yang kita perlukan mulai dari berangkat dari rumah sampai ke sekolah. Itu namanya waktu tempuh, dilambangkan dengan T. Nah, ini dua besaran yang berbeda, yaitu jarak tempuh. Jarak, kita sudah belajar tentang jarak. Nah, hubungan antar jarak kemarin mulai dari apa nak? Dari kilometer sampai dengan milimeter. Nah, kemudian hubungan waktu, ya, yang kita pelajari kemarin ada namanya abad, ada namanya dasawarsa, windu. Nah, di sini kita memakai waktunya adalah jam, menit, atau detik, ya. Jadi jam, menit, atau detik. Nah, lihat, untuk mempermudah kalian memahami kecepatan ini adalah rumus segitiga, ya, rumus segitiga. Untuk mempermudah menyelesaikan soal-soalnya. Tadi kan sudah Ibu sebutkan kalau kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak tempuh dengan waktu tempuh. Ya, ini di rumus segitiga ini, ya, di atas adalah S. S itu apa tadi nak? Iya, waktu tempuh. S itu adalah waktu tempuh. Nah, kemudian di bagian bawah segitiga ini ada V. V itu tadi kecepatan kali T. T itu adalah waktu, ya. Diingat ya nak, sekali lagi,
V itu adalah kecepatan, S adalah jarak, sedangkan T adalah waktu. Nah, ingat, ini ada segitiga, rumus segitiga kecepatan. Nah, kalau kita perhatikan di segitiga ini, apabila yang ditanyakan adalah V, lihat nah ya, yang ditanyakan adalah V, maka rumusnya adalah jarak per waktu. Ini yang garis ini adalah bagi atau per, ya, atau perbandingan atau banding. Ya, kemarin sudah kita pelajari ya. Per itu bisa diartikan dengan bagi, bisa diartikan dengan banding, perbandingan ya. Nah, kalau yang ditanyakan S, ya, S itu apa tadi? Jarak. Maka rumusnya adalah V dikali T. Ya, kecepatan dikali dengan waktu. Nah, satu lagi, apabila yang ditanya adalah T atau waktu, maka rumusnya adalah jarak per kecepatan. Ya, di sini. Ini mempermudah kalian untuk mengerjakan soal-soal tentang kecepatan. SVT. Ya, S ada di atas, bagian atas segitiga. Kemudian V dan T di bagian kaki segitiga SVT. Ya, sekali lagi, apabila yang ditanya adalah V, ini kita lingkari. V-nya kita lingkari, berarti yang sisa apa nak? S dibagi T. Nah, ini dia. Nah, apabila yang ditanya adalah S, nah ini kita lingkari. Berarti iya, V dikali dengan T. Nah, satu lagi, apabila yang ditanya adalah T, ini T-nya ini kita lingkari, berarti penyelesaiannya adalah S dibagi V atau jarak dibagi dengan kecepatan. Ya. Jadi segitiga rumus kecepatan inilah yang perlu diingat-ingat ya nak ya. Baik, sekarang kita langsung ke soal ya, kita selesaikan sama-sama dengan menggunakan rumus segitiga kecepatan ini. Oke, yang pertama, perhatikan. Pak Amir naik sepeda motor dari kota Semarang sampai ke kota Solo selama 2 jam. Ya, selama 2 jam. Jarak kota Semarang sampai dengan Solo adalah 140 km. Berapakah kecepatan sepeda motor Pak Amir? Nah, yang pertama-tama kita buat adalah apa kira-kira yang kita ketahui dari soal ini, nak? Apa yang kita ketahui dari soal nomor 1 ini? Kita buat dulu di sini, diketahui. Ya, biasanya disingkat dengan diketahui. Apa yang kita ketahui dari soal ini? Yang kita ketahui dari soal ini adalah waktu. Ini ada waktu nak ya. Waktu tempuh dari kota Semarang ke kota Solo adalah 2 jam. Nah, tadi waktu lambangnya apa? Tadi waktu lambangnya adalah T. Berarti T sama dengan 2 jam. Iya. Kemudian apa lagi yang kita ketahui dari soal ini? Betul, jarak kota Semarang sampai dengan Solo. Jarak itu tadi lambangnya apa? S. S sama dengan S berapa tadi nak? 140 kilometer. Nah, ada lagi yang kita ketahui dari soal ini? Tidak hanya ini, Bu. Baik, yang ditanya apa?
Berapakah kecepatan sepeda motor Pak Amir? Ya, ditanya. Tadi diketahui, sekarang yang ditanya apa? Berapakah kecepatan? Kecepatan tadi lambangnya apa, Nak? V. Ya, berapakah V? Nah, kita lihat dari ketiga rumus, ya, dari ketiga rumus ini. Yang ditanya apa? Yang ditanya V. Kalau yang ditanya V, ya, berarti V-nya ini kita lingkari. Sisa apa? S per T. S per T. S-nya tadi berapa? Ya, kita buat di sini, jawab. Jawab. Iya. V sama dengan S dibagi T atau S per T. Sehingga V ini sama dengan S-nya berapa, Nak? S-nya 140. T-nya 2. Nah, 140 dibagi 2 dapat berapa? Yuk. Dan kalau pembagian, angka nolnya kita hilangkan dulu sementara. Berarti 14 dibagi 2. 14 bagi 2 dapat berapa, Nak? 7. V sama dengan 7. Tapi ingat, tadi ada 0 yang kita hilangkan sementara. Tambahkan lagi. V sama dengan 70 km per jam. Kilometer per jam. Nah, inilah dia kecepatan rata-rata Pak Amir dari kota Semarang ke kota Solo. Ya, bisa difahami, Nak, ya? Oke, untuk lebih paham lagi silakan perhatikan contoh nomor 2. Sama-sama kita baca. Paman mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 75 km per jam. Jarak yang ditempuh Paman 300 km. Berapa lama perjalanan Paman? Ya, tetap seperti tadi. Ya, kita buat dulu. Yang diketahui dari soal ini adalah diketahui. Apa yang diketahui dari soal ini, ya? Paman mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 75 km per jam. Oke, kecepatan tadi apa? V. Diketahui V sama dengan 75 km per jam. Oke. Kemudian apa lagi? Jarak yang ditempuh Paman 300 km. Jarak tempuhnya, jarak tempuh tadi apa? S. Ya. Di S juga kita ketahui. S sama dengan berapa, Nak? 300 kilometer. Nah, yang ditanya apa dalam soal ini? Yang ditanya adalah berapa lama perjalanan Paman. Berapa lama berarti berapa lama itu yang ditanya apanya? Waktunya. Waktu tadi apa? T. Yang ditanya adalah T. Nah, sekarang kita jawab. Jawab. Iya, jawabnya bagaimana? Karena yang ditanya T, berarti di sini T. T sama dengan, ya, sekarang ini yang kita tandain. T sama dengan berarti S per V. S per V ini dia, Nak. T sama dengan jarak per kecepatan. S per V. Oke. S-nya berapa, Nak? S-nya 300. V-nya berapa?
Kecepatannya berapa? 75. Iya. Berapakah 300 bagi 75? Berapa? 4. Iya, 4 jam. Kenapa 4 jam? Karena tadi dia kilometer per jam. Karena di dalam soal juga disebutkan waktunya adalah jam. Ya. Nah, ini sudah kita pakai. Rumus ini juga sudah kita pakai. Sekarang silakan perhatikan soal yang ketiga. Ya, soal yang ketiga. Jika kecepatan seorang pengendara sepeda motor adalah 60 km per jam. Berarti apa yang diketahui dari itu, Nak? Dari soal itu? Kecepatannya diketahui. Berapa? Kecepatan itu tadi adalah V. V sama dengan 60 km per jam. Oke, kemudian apa lagi yang diketahui? Berapa jarak yang ditempuh selama 2,5 jam. Selama 2,5 jam. Berarti yang diketahui apanya? Waktunya. T. Berapa? 2,5 jam. Nah, yang ditanya apa di sini? Yang ditanya di dalam soal ini adalah berapa jarak yang ditempuh. Ya, jarak tadi apa, Nak? Iya, betul. S sama dengan berapakah S-nya? Tuh. Maka kita jawab. Nah, karena yang ditanya adalah S, maka di sini S sama dengan kalau S-nya yang ditanya, maka cara menyelesaikannya adalah V kali T. Ya. V dikali dengan T. Oke, V-nya tadi berapa ya? V-nya 60. T-nya berapa? T-nya berapa? 2,5. Oke. Nah, ingat, di sini ada 0, di sini ada koma. Berarti koma ini bisa hilang dan 0 ini hilang. Berarti ini sama dengan 6 dikali 25. Nah, 6 kali 25 berapa ya? 150 kilometer. Ya, 150 kilometer. Nah, seperti inilah cara menyelesaikan soal-soal di dalam kecepatan. Ya, Nak ya. Ini yang harus kalian ingat. Ya, segitiga rumus kecepatan SVT. Kalau yang ditanya S, maka jawabannya adalah V kali T. Kalau yang ditanya V, maka jawabannya adalah S per T. Kalau yang ditanya T, maka jawabannya adalah S per V. Nah, bisa ya, Nak ya? Bisa dipahami ya? Oke, S tadi adalah jarak, T adalah waktu, dan V adalah kecepatan. Ya, sampai di sini penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan Ananda semuanya bisa paham ya, Nak ya. Ya, dengarkan, simak, insya Allah tidak susah ya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.